Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita itu yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman sama non-muslim, sama komunitas yang macam-macam. Karena ketika kita bertetangga, siapapun dia itu punya satu hak untuk kita berbuat baik sebagai atas nama tetangga, disebut hakul jar. Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara, baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan atau dengan sistem-sistem yang lain, yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik. Nah, lalu yang jadi ciri khas pesantren, ciri khas khazanah ulama adalah berbuat baik sama orang lain itu gampang. Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala. Kedua, dengan cara tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri. Ada beberapa paradok yang mungkin menjadi pelajaran kita. Mungkin di antara kita ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top. Tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP. Jadi orang nggak tamat SMP bisa mengkader atau menciptakan orang sampai doktor. Kadang-kadang kita yang doktor menjadikan anak naik kelas saja susah. Pertanyaannya yang pinter itu siapa gitu. Jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim, doktor, kiai. Tapi setelah kita doktor, karena mungkin hidup kita mapan atau jabatan kita mentereng, itu didik anak itu susahnya bukan main. Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita itu yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya nggak punya uang ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang nggak, belum sudah ditabungkan, diasuransikan, sehingga orang itu kepercayaannya sama materi itu luar biasa, bergantung sama materi. Dan itu awal dari masalah ketika yang diangan-angan itu tidak ada, karena terlalu bergantung sama materi. Jika kita yang nekuni dunia ulama, nekuni dunia fikih, kita terus belajar bahwa orang-orang top itu dilahirkan dari kearifan, bukan dari hal yang bersifat materi. Kearifan ini penting. Saya beri contoh dulu, ada orang itu kholi itu dalam bahasa Arab artinya preman. Itu dia preman sekali. Ketika Nabi Isa jalan-jalan dengan Hawariyin, kaum pilihan, bawaannya orang soleh itu mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang yang tidak soleh. Jadi saya ulang lagi, bawaannya orang soleh itu auranya menarik, meskipun bagi yang tidak soleh. Singkat cerita, preman ini spontan ingin bergabung derekno Nabi Isa dan Hawariyin ini. Tapi apa yang terjadi? Si Hawari ini, pendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya karena beliau nggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena nggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari, karena merasa tidak soleh. Masa orang tidak soleh kok jalan bersama orang soleh? Itu merasa nggak pantas. Lah yang Hawariyin merasa ingin cepat karena angkuhnya, nggak ingin jejer orang preman. Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, bilang ke santri kamu itu yang orang Hawariyin, semua kebaikannya saya hapus, dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya tak hapus. Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh, yang satu dihapus kejelekannya karena tawadhu. Kata Allah, liyasta'nifa al-amala. Dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya.
Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ihya, saya menyaksikan sendiri guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, bapak saya mulai cerita orang-orang soleh dulu. Itu bertetangga dengan siapapun tidak masalah. Karena ada orang yang sedang fasik, sedang preman, sedang itu dibahasakan sedang. Sedang itu nggak ada jaminan kalau berakhir dengan seperti itu. Jadi bagian dari kearifan kiai-kiai berbangsa dan bernegara karena tidak pernah menstigmasi bahwa orang lain itu lebih buruk ketimbang kita. Sehingga ya kita nyaman saja. Nyaman berteman siapa saja karena kita tidak pernah punya perasaan lebih baik. Nah, di sini kenapa para kiai itu fleksibel berteman berbagai kelompok karena tidak pernah merasa lebih baik. Atau dalam bahasa terkenalnya disebut tawaduk. Jadi ketika orang merasa lebih baik, maka akan ada keangkuhan. Keangkuhan ini melahirkan sentimen. Sentimen ini lama-lama menjadikan sosial yang nggak sehat, bisa chaos. Nah dari pelajaran itu akhirnya kita cara bernegara, kita cara bersosialisasi itu ya nyaman-nyaman saja. Karena Allah Ta'ala itu membuat status sebenarnya itu di akhir. Disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi banyak dicerita orang-orang dulu, orang yang nyantri dari awal niat nyantri, nggak jadi wali. Sunan Kalijogo yang pertama kenal Sunan Bonang karena ingin garong, karena ingin begal. Dalam cerita-cerita yang legendaris itu justru jadi santrinya dan jadi wali. Jadi perkenalan yang awalnya tidak baik, berakhir dengan baik. Kadang-kadang perkenalan yang baik berakhir dengan kroni, dengan macam-macam yang tidak baik. Nah, dari sekian peristiwa itu akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hanya biyadihi al-amru, hanya Allah yang bisa mengendalikan semua urusan. Sampai-sampai Nabi misalnya kurang berkenan sama namanya Wahsy, karena Wahsy itu pembunuh Sayyid Hamzah, paman yang paling dicintai Rasulullah. Itu mangkelnya Nabi sebagai manusia itu yang mangkel betul. Tapi sama Allah justru Wahsy ini dikasih hidayat. Kemudian menjadi Islam dan Islamnya baik sekali. Dan dulu ada sahabat namanya Sa'labah, itu pecinta masjid, sering ibadah. Tapi karena mungkin saking overnya atau gimana, dia trauma jadi orang soleh, malah jadi orang nggak benar. Cerita-cerita seperti ini tuh memang nggak bisa digeneralisir, nggak bisa digeneralisir untuk curiga sama orang-orang soleh. Tapi saya pastikan cerita seperti ini tuh melahirkan kearifan bahwa manusia itu akan selalu dalam tanda petik ketakutan, dalam kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sehingga di sini melahirkan kearifan. Dan dari kearifan itu kita bernegara itu akan baik. Karena kita tidak mungkin menstigmasi kelompok lain itu sangat buruk atau sangat bahaya atau ancaman. Karena kita sama-sama punya kearifan untuk berkawan bersosialisasi.